Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ibu bapak sekalian. Berkali-kali kami sampaikan, kami ingatkan agar kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena memang kenikmatan yang selama ini oleh Allah diberikan kepada kita teramat banyak sekali. Terutama kita ini ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Muhammad, wa ummatuhu khairul umam. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling baik. Lah kita ini kan tidak minta, ya Allah kami jadikan sebagai umatnya Muhammad, ya Allah, kan tidak seperti itu. Buru-buru kita lantas ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah anugerah yang tidak bisa dinilai, tidak bisa diukir betapa kenikmatan oleh Allah yang diberikan kepada kita, terutama kita ditakdirkan sebagai umat Muhammad. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kita ini umat Nabi Muhammad, fasilitas untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu lebih banyak. Kemungkinan kita selamat di akhirat itu lebih besar. Indikatornya, tanda-tandanya mengapa kita berani menyatakan insya Allah umat Muhammad itu kemungkinan besar umat Nabi Muhammad besok di akhirat itu selamat dan bahagia. Ada tanda-tandanya. Satu, kita senantiasa di bawah bendera Kanjeng Nabi. Umat Nabi Muhammad itu otomatis berada di belakang beliau. Padahal beliau tidak merasa senang apabila umatnya tidak masuk surga. Jadi bagaimana upaya beliau untuk mengangkat umat-umatnya secara keseluruhan masuk surga. Ini kan menunjukkan bahwasanya kita ini potensi besar untuk bahagia di akhirat. Sekali lagi karena kita ini di bawah barisan Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengapa kita ini senantiasa bersyukur? Karena kita ini dipimpin oleh Rasul yang mempunyai syafaatul uzma. Kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai syafaat yang berguna di dunia, di akhirat, bahkan ketika di alam kubur pun syafaat Kanjeng Nabi senantiasa kita tunggu dan kita nanti. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak bisa membantu umatnya. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim minta kepada nabinya. Tapi semua nabi angkat tangan justru direkomendasikan agar minta syafaat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Ibrahim, aku iki umatmu, tolonglah. Gak iso bro, aku bro, njaluk tulung nanggone Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, umatnya sendiri tidak mampu ditolong. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad, jangankan umatnya, umat nabi-nabi pun ditolong. Betapa mulianya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan doa kita ini tidak akan dikabulkan oleh Allah tanpa menggunakan perangko Muhammad. Sekali lagi, doa kita ini tidak akan dikabulkan oleh Allah tanpa menggunakan perangko Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya setiap doa mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Ketika doa selesai ditutup dengan doa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Setatnya diawali dengan sholawat, finishingnya diawali dengan sholawat tanpa menggunakan perangko sholawat
Allah tidak akan mengabulkan doa dan permintaan kita. Selanjutnya, mengapa kita berani menyatakan bahwasanya umat Muhammad itu berpotensi besar bahagia di akhirat? Karena kelipatan yang diberikan oleh Allah itu berbeda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Perhatikan ya, kalau kebaikan oleh Allah tidak akan dibalas satu. Semua kebaikan dibalas oleh Allah minimal 10. Sekali lagi, semua kebagusan, kebaikan, semua dilipat gandakan minimal 10. Apapun itu kebaikannya. Tetapi kalau perbuatan itu negatif, fala yujza illa mithlaha. Allah tidak melipat gandakan. Berarti 1 lawan 10 dong. Kebaikan 1 oleh Allah ditulis 10 pahala. Sementara perbuatan yang negatif oleh Allah ditulis 1. Berarti 1 banding 10. 1 banding 10. Sehingga ketika kita berbuat kebaikan 10, minimal sama dengan 100. Sedangkan negatif seandainya itu 10, tetap 10. Berarti peluang besar agar kita ini maslahah bahagia di akhirat itu peluang besar, karena memang tidak sepadan Allah memberikan pahala. Kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau negatif tidak dilipat gandakan. Ini bagian dari rahmat yang harus kita syukuri. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Selanjutnya, mengapa kita dengan optimis, husnudzon kalau kita bahagia di akhirat? Karena kita punya kuncinya. Apa itu kuncinya? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kita sudah punya kuncinya. Berarti secara logika kalau sudah punya kuncinya, mudah untuk masuk di dalamnya. Mana ada kuncinya, nggak ada yang dikunci. Kuncinya surga, la ilaha illallah. Sedangkan kita miliki kunci ini sejak anak-anak, sejak kecil. Kita insya Allah kalau kita ini berpegang teguh terhadap kuncinya ini, besar harapan kita maslahah besok di akhirat. Ini kita husnudzon kepada Allah. Selanjutnya, mengapa kita ini husnudzon dengan optimis kalau besok kita umat muslim di akhirat selamat dan bahagia? Karena kita punya penetralisir dari perbuatan dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita punya penetralisirnya. Apa itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jikalau kami berbuat dosa, berbuat negatif, jangan Engkau catat ya Allah. Jangan Engkau tulis ya Allah. Jangan Engkau beri siksaan kami ya Allah. Jikalau kami berbuat negatif, jikalau kami lupa berbuat sesuatu yang berbau dosa, jangan Engkau catat, jangan Engkau beri hukuman kami. Ini kan menunjukkan kita mempunyai suaka. Kita tetap berhati-hati, tetapi kita sudah punya suaka, punya alat untuk menetralisir dari kesalahan yang kita lakukan. Lah ini karena apa? Karena barokahnya Kanjeng Nabi. Karena barokahnya umat Nabi Muhammad. Karena ini rahmatnya Allah. Kita punya penetralisirnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau kami berbuat dosa, kami berbuat negatif, jangan Kau tulis ya Allah, ampuni. Sudah ada penetralisir sebelumnya. Berarti menurut logika, setiap orang yang berbuat kemaksiatan sudah ada suakanya. Asalkan kita tetap
berhati-hati. Ini bagian dari keutamaan Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan dari umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.